Di suatu pagi 31 Desember, seorang gadis bernama Cantika memulai perjalanan dari Solo menuju Banyuwangi, kota demi kota dilalui. Dan di waktu sore, sampailah ia di jalan yang melintasi Alas Purwo. Langit gelap memperlihatkan tanda-tanda hujan yang akan segera turun. Saat melintasi hutan yang lebat, angin seakan membisikkan rahasia yang tak terdengar oleh telinga manusia. Cantika merasa seperti sedang diarahkan oleh kekuatan tak kasat mata. Mobilnya terasa ringan, dan sesekali bayangan makhluk-makhluk terlihat terlintas di antara pepohonan. Meskipun terdapat rasa cemas, dia terus berjalan tanpa ragu. Di tengah hutan yang sunyi, malam mulai menyelimuti segalanya. Cahaya bulan pucat menyinari pohon-pohon yang seperti jadi saksi bisu dalam keheningan gelap. Cantika terus melangkah. Tetapi hutan itu seakan menyusun konspirasi terhadapnya, mengubah jalurnya menjadi serangkaian koridor yang mengelirukan. Saat dia mencapai daerah yang lebih terpencil, atmosfer berubah. Angin malam membawa desiran bisikan tak terdengar, dan bayangan mengerikan mulai melintas di antara pepohonan. Cantika merasakan ketakutan, tetapi tekadnya untuk merayakan tahun baru di tempat ramai rumah temannya memaksa dia untuk melanjutkan. Semakin dalam dia masuk, semakin jelas terdengar suara langkah-langkah di belakangnya. Tiba-tiba, cahaya rembulan yang samar-samar menerangi hutan mengungkap makhluk tak kasat mata dengan wajah yang dipenuhi darah. Mereka, dengan mata yang penuh kehausan kegelapan, terus mengintai Cantika dari bayang-bayang, menciptakan suasana yang semakin mencekam. Dalam keadaan panik, Cantika mencoba berlari menuju tempat yang terang. Tetapi makhluk-makhluk mengerikan itu terus mengikuti, selalu berada di tepi pandangnya. Setiap kali dia berpaling, mereka menghilang di kegelapan, meninggalkan jejak ketidakpastian dan ketakutan yang tumbuh dalam dirinya. Saat pergantian tahun baru tiba, Cantika tiba-tiba menemukan dirinya di sebuah lapangan terbuka di tengah hutan. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk tak kasat mata itu berkumpul dengan wajah yang mengerikan. Tetapi kemudian, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mereka mulai merayakan tahun baru dengan gerakan-gerakan aneh dan ritual yang sulit dimengerti. Cantika ketakutan dan keheranan, menyaksikan hantu-hantu itu saling berpelukan dan menari. Kegiatan mereka menciptakan pertunjukan yang mempercampur adukan antara kengerian dan keunikan. Tetapi, ketenangan itu hanya sesaat. Tiba-tiba, makhluk-makhluk itu berpaling padanya, dan suasana berubah menjadi ketegangan. Seolah-olah mereka ingin membawa Cantika ke dalam perayaan mereka yang misterius. Dalam usahanya untuk melarikan diri, Cantika berlari ke dalam hutan dengan hati yang berdebar. Jejak langkah makhluk-makhluk itu semakin mendekat, dan Cantika menyadari bahwa perayaan tahun baru ini memiliki sisi gelap yang tak terduga. Cerita ini berakhir dengan Cantika masih tersesat di dalam hutan angker Alas Purwo, dikejar oleh makhluk tak kasat mata yang mengerikan. Dan hutan itu sendiri sampai sekarang menyimpan misteri yang belum terpecahkan.